Kita bikin satu album dan 10 video klip waktu itu. Gue masih kelas 2 SMA. Jadi gini, kan gue di Indonesian Idol itu kan sebetulnya nggak tahu ya. Sebelum gue tuh belum pernah ada yang bawain lagu metal satu pun. Gue bawain lagu Skyfall-nya Adele dengan nuansa gotik, men. Tapi kepala gue digengbeng, cukurin rame-rame sampai akhirnya. Waktu itu gue SMP kelas 2, kelas 3 lah. Waktu itu. Pertama kali tuh gue jadi pemain sinetron. Masa pandemi kemarin lah. Itu udah paling berat dalam hidup gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di momen behind the bike kali ini kita kedatangan tamu spesial, ya. Ini kalau yang tahu dulu di zaman dulu yang suka ya ngerok-ngerok Indonesian Idol, Bro Hussein. Thank you, Bro. Siap. Udah. Thank you, bro. Waduh, mampir ke Reels Moto. Setelah datang ke Reels Moto ini, apa yang pertama kali mencuri hati lu? Ada beberapa dream bike gue dulu nih di Reels Moto. Emang lu dream bike-nya lebih kemana, Bro? Gue suka naked gue. Maksudnya gue suka naked gitu. Oh, waduh, jangan dong. Gue ngeliat udah Z800, ini barang yang dari zaman dulu sampai sekarang diminatin terus nih, meskipun barunya udah nggak ada. Yeah. Cuma second hand-nya tuh selalu moving terus. Gue pengen punya, nggak pernah punya dari dulu. Ya mudah-mudahan nanti tinggal deal aja di sini. Bro. Siap, amin. Karena memang konsepnya memang dia Z800 kepalanya lebih garang sih ya. Dia kayak bantot gitu, kayak galak gitu, kayak gahar gitu. Ketimbang Z900 ya. Kalau Z900 kayaknya lebih ramping dia. Lebih cantik ya. Lebih cantik. Ini kayak lebih buas gitu. Oh, iya benar. Kesibukannya gimana, Bro Hussein? Kesibukan gue sekarang ini dari awal tahun ada satu program di TV yang gue jadi co-hostnya. Yeah. Terus juga lagi mempersiapkan single baru juga, lagi dimasak. Okay. Terus juga manggung-manggung, over-over, sama jualan nih. Wih, yeah, udah di depan begini kan. Ini kira-kira disangkanya apa nih? Ya kan karena ada nyangka juga air jam-jam. Mentang-mentang muka gue zam-zam sekali ya. Tapi kalau pengen tahu ini nanti dulu. Nanti dulu ya. Nah, siap. Tapi orang yang tahu Hussein Idol ini kan dulu awal karirnya yang benar-benar meledak itu adalah Idol, Bro. Indonesian Idol. Ya, termasuk gue fansnya, Bro, tadinya. Siap. Bro. Thank you. Itu perjalanan karirnya gimana tuh, Bro Hussein? Menyampai Indonesian Idol sampai itu. Indonesian Idol. Betul. Singkatnya gue mulai nyanyi itu di umur 9 tahun lah. Yeah. Ya, itu nyanyi aja ya, belum profesional singer nih, masih nyanyi aja di umur 9 tahun. Gue mulai ngeband di SMP. Okay. Itu sekitar umur 13-14an gitu. Terus gue masuk industri musiknya, showbiz itu di 2007. Gue kontrak sama sebuah label major namanya Logis Record, besutan Pak Logis Lebor. Yeah. Waktu itu band gue namanya Lock Guns, dan itu pertama kali tuh gue masuk ke dunia music industry gitu. Itu metal tuh ya? Enggak, dia pop rock, jualan banget deh musiknya gitu kan, buat mainstream Indonesia gitu. Tapi tetap ada unsur rocknya. Itu ada apa namanya, ada 5 orang personil. Dan waktu itu di 2008 adalah tour pertama gue. Waktu itu sama Skid Row di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang. Terus kita bikin satu album dan 10 video klip waktu itu. Gue masih kelas 2 SMA. SMA tuh ya? Kelas 2 SMA, waktu itu 17 tahun umur gue. Terus dari situlah, jadi jauh sebelum Idol ya. Yeah. Sampai akhirnya terus gue ngeband, rilis. Sampai akhirnya di 2013 akhir, gue daftar Indonesian Idol gitu. Tapi sebenarnya gue ini baru dibuka di sini, Bro ya. Sebenarnya tuh gimana tuh maksudnya? Sebenarnya kan gue anak scene metal nih, anak indie gitu kan. Iya. Nah, kenapa bisa ke Indonesian Idol? Jadi ada temen nongkrong gue, kayak kita lagi main nongkrong gitu. Kebetulan. Namanya siapa, di situ dong? Namanya Chandra. Oh, Chandra. Dan dia masih kerja di situ sekarang, seingat gue. Oh, masih di sana? Masih kerja di situ. Jadi dia nih editor di stasiun TV itu. Gitu. Nah, dia nongkrong aja sama gue main. Terus dia bilang, Sen, bulan depan ada pendaftaran Indonesian Idol nih. Lo ikutan dong, gini. Nah, gue tuh sebenarnya nggak terlalu pede gitu, karena mereka kan yang
Dikeluarin langsung. Gue kan metal ya, gue kan bukan penyanyi R&B, pop, jazz sebenarnya gitu. Masuk nggak sih gitu? Takutnya enggak gitu. Genrenya oke. Meskipun sebenarnya gue bisa nyanyiin ya, cuma gue tahu nih di Indonesian Idol itu kebanyakan penyanyi pop Iya, gitu kan, R&B, mungkin jazz yang dan sekitarnya gitu kan, bukan metal dan sekitarnya gitu Jarang kan. banget genre itu yang dipakai ya. Metal malah sebenarnya nggak pernah ada. Gue pertama kali men. Makanya gue agak was-was juga nih, aduh. Sorry bro, kalau metal sama rock sama apa beda tuh? Metal tuh yang lebih hard lah, yang scream, growl, ya kan. Gitu. Bisa nggak bisa? Itu gimana bro namanya? Ya, Growl. iya. Oke Kalau oke. scream, Kalau yang kik yang waktu itu? Itu dari mana bro latihan itu? gue latihan sendiri aja. Otodidak? Kalau ditanya namanya gue nggak tahu. Iya, otodidak. Nah kalau di rock itu kan ya lebih soft lah. Rock itu lebih dia lebih ke energik, lebih ke nyampein pesan. Biasanya isu-isu yang dibahas di liriknya juga beda sama metal. Kalau metal tuh lebih apa ya, lebih keras, lebih apa adanya, lebih to the point, lebih dark mungkin kayak gitu, lebih berani gitu. Kalau rock tuh lebih bebas aja sih. Kayak kalau rock itu cuma nadanya tinggi aja kali ya? Rock ya, sebenarnya kan nentuin sebuah genre musik itu kan banyak faktornya. Oke. Dari sound drum, sound gitar, pola permainan, sampai desibelnya gitu kan, terus teknik vokal, pesan yang disampaikan itu tuh ngaruh ke genre semua tuh. Gitu. Kalau dia liriknya tuh bicaranya setan-setan, jadinya black metal men. Ya kan? Ada juga tuh tentang Ada kan, bawah metal tuh kan variabelnya banyak tuh ke bawah tuh, apa sub-subnya tuh, ya kan. Kalau dia bicaranya tentang isu-isu sosial, tyrant kayak gitu-gitu kan, itu dia pasti genrenya biasanya dari thrash metal gitu-gitu. Kalau bicaranya gore-gore gitu kan, potong-potongan gitu-gitu, darah-darah, itu biasanya death metal. Oh, berarti banyak ya variabel-variabelnya ya? Kalau yang bicaranya tuh epic Viking gitu-gitu tuh Swedish metal gitu. Jadi gini, kan gua di Indonesian Idol itu kan sebetulnya nggak tahu ya, sebelum gua tuh belum pernah ada yang bawain lagu metal satu pun. Benar. Gitu loh. Nah, gua nih orang dari entah dari mana tiba-tiba datang ke Indonesian Idol, terus gue bawain lagunya Black Sabbath gitu kan. Iya, gue tahu tuh. Gue bawain lagunya Dio, gue bawain lagunya Deep Purple, bahkan sampai System of a Down. Nah, tapi kan gue nggak bisa melulu bawain lagu metal dong. Oh iya. Karena gue inget Smoke on the Water. itu Deep Purple. Oh iya, lo bawa tuh. Iya. Tapi kan gue nggak bisa terus bawain lagu metal kan, gue harus bawain lagu-lagu yang mostly orang tahu gitu. Nah, strateginya gue supaya gue nggak kehilangan jati diri gue minta sama Mas Sony and Friend, bandnya waktu itu, supaya lagu-lagu yang gue pilih yang bukan lagu metal diaransemen ulang menjadi moodnya metal gitu. Gue bawain lagu Skyfall-nya Adele dengan nuansa gotik men. Terus kayak Bad Romance Lady Gaga gue bikin jadi jadi rock gotik juga gitu-gitu. Pokoknya dibikin jadi gue lah gitu. Jadi malah jadi lagu orang tuh jadi versi lo ya? Jadi versi gue kayak gitu. Termasuk lagu Titi DJ aja, Mbak Titi DJ bahasa kalbu. Gue bikin rock waktu itu. Padahal tuh lagu udah cantik banget gitu. Tapi ya gitulah. Makanya gue dijulukin di situ Middle East Metal kan. Middle East Metal. Karena gue pakai cokok Karabian gitu. Benar. Itu juga menjadi suatu karakter yang beda juga ya dari Usen ya. Iya, sebenarnya sejujurnya gue metalhead pertama di ajang itu. Yang sampai final, gue metalhead pertama di dunia. Yang sampai grand final ya. Tapi kalau kontestan, sebenarnya sih kontestan ada terus, metal tuh selalu ada aja tuh. Cuma mereka nggak go sampai ke grand final atau gue sampai ke 3 besar gitu-gitu. Nggak sampai ke titik itu. Karena memang ketat banget loh, ketat banget. Dan mostly penontonnya bukan metalhead. Jadi agak susah di situ, dan gue butuh sekitar 1 minggu buat maju ke tim siarannya supaya dapat bawain lagu ini. Itu susah banget gitu. Izinnya kayak susah ya? Susah banget men. Karena mungkin marketnya kan beda tuh ya. Bener. Itu biasanya pop. Agak tricky sih gue, karena gue nggak mungkin terus gue jadi pop romantis gitu, sen gitu kan. Aduh, Nggak masuk. Gak gue, muka gue jadi udah nggak pop gitu. Tapi gondrong dulu ya bro? Enggak, waktu gue ikut idol itu, gue ada rambutnya tapi pendek. Nah, gue pas gue ingat lu ada disuruh rambutnya. cukur. Lu disuruh cukur. Gue dicukur. Disuruh cukur sama Sanang ya? Mas Dani. Oh, Mas Dani. Gitu. Oke, waktu itu Mas Dani bilang kamu harus pelontos sekalian aja, jangan ada Oh rambut. iya. Sama Dani. Dicukur lagu di atas panggung itu kan. Itu lagi berapa besar sebelum spektakuler show tuh. Iya. Berapa besar gitu, Mas Dani, Koh Daniel Mananta. Iya.
Terus Pak Untung Pranoto waktu itu direktur programming kalau nggak salah. Terus ada beberapa orang agak rame tuh. Ngukurin lo akhirnya. Tapi kepala gue digengbeng, cukurin rame-rame sampai akhirnya jadi botak itu identitas lah. Ada impactnya nggak? Banyak banget lah impact. Semuanya lah dari segi nama gue Husain Alatas sebagai brand. Oke. Terus juga dari segi penjualan karya, dari segi karir gue udah pasti lah, itu udah pasti paling berimpact di karir gue sebagai seorang penyanyi ya. Udah pasti sangat berimpact. Cuma sebenarnya yang susah itu bukan lo bisa sampai 10 besar, 8 besar, 7 besar, 5 besar, 3 besar, 2 besar, apalagi sampai juara 1 itu bukan hal yang mudah sama sekali. Tapi lebih susahnya lagi tuh bikin lo tetap ada di industri setelah itu. Karena akan selalu ada orang yang baru lagi ya. Pertama regenerasi, kedua selera pasar yang terus berubah, ketiga nggak semuanya punya knowledge yang cukup di industrinya, kayak gitu. Nomor 4, nggak semuanya punya link buat kesana dan seterusnya gitu. Suaranya pasti bagus gitu, cuma kan banyak faktor lain ya untuk dia bisa survive di situ gitu. Terus akhirnya lama-lama gue mulai casting tuh, pengen dapet peran kan, mulai casting. Gue dapet stripping di Antv waktu itu, namanya Namaku Safina di Antv sama Atta Larik Syah. Waktu itu gue SMP kelas 2, kelas 3 lah waktu itu. Pertama kali tuh gue jadi pemain sinetron gitu. Ini belum ada ngeband nyanyi nih. Nyanyi dibayar tuh belum pernah. Sebelum itu nih. Nah udah dari situ sampai gue mutusin setelah gue lulus SMA. Berarti pas SMA tadi kan kelas 2-an gue udah ngeband sama Lockguns tuh. Pas lulus SMA gue kuliah di kampus swasta, gue ngambil komunikasi, fokusnya di sinematografi. Oh, tapi ini banyak orang yang nggak tahu ya? Banyak yang nggak tahu. Memang gue sebenarnya kuliahnya malah film sebenarnya gitu. Kalau film itu goalsnya mungkin jadi sutradara, produser gitu ya? Kalau di belakang bisa juga jadi pemain, banyak temen gue jadi pemain juga, ya? Atau sutradara, penulis skenario, atau jadi orang art kayak gitu. Akhirnya gue selesai dari kampus, gue ngeband lagi. Memang ini gue dua-dua itu aja aktivitas gue gitu. Jadi lo kayaknya nggak mau satu, kayaknya emang suka dua-duanya, jadi coba deh gitu ya? Sama-sama estetiknya tinggi gitu loh. Dan karena gue punya minat di dunia musik dan di dunia acting atau film, jadinya sebenarnya pengalaman gue ini dua-duanya nih sangat membantu banget nih. Lo kalau jadi aktor yang ngerti banget dunia audio dan musik gitu, itu membantu banget. Kayaknya bakal relate. Nah kalau lo di dunia musik, lo ngerti banget seni peran, lo ngerti banget dunia visual, itu juga sangat membantu banget karena lo akan bikin video klip. Ya kan, lo akan bikin konsep ini, wardrobe lo, segala macam, itu berguna banget gitu ilmunya. Nah itu tuh dua-duanya kepake. Makanya gue setiap bikin video klip, gue model ya pasti. Soalnya ngirit. Iya. Karena gue bisa acting, ya udah gue aja gitu. Apa titik paling rendahnya bro? Kan orang taunya senang dong nih. Kalau lo sendiri yang lo alamin di masa-masa mana yang paling berat sih bro, kalau boleh tahu? Masa-masa pandemi kemarin lah. Itu udah paling berat dalam hidup gue. Gitu, masa pandemi kemarin tuh. Terlalu banyak momen-momen yang mengejutkan yang nggak gitu. Di luar ekspektasi. Iya, baik dari semua aspek lah, gue ngerasain semuanya gitu. Apalagi dunia artis, peran. Iya kan, manggung lo nggak bisa kan, lo nggak bisa manggung. PPKM ya. Iya, lo nggak bisa manggung. Dan gue dari 2020 Maret tuh sampai 2023 Februari ya. Sampai 2022 akhir, 2022 pertengahan menuju akhir, kurang lebih segitu, 2 tahunan lah ya. 2 tahunan itu gue tuh cancel 19 titik total. Bukan 19 dari awal di cancel, bukan ya. Jadi selama durasi 2 tahun itu tuh gue ada dealing nggak jadi gitu. Tapi IO kan juga keteter pak. IO nih, orang-orang belakang layar, WO, IO, ya kan. Mereka kan pengen jualin artis, mereka pengen kerja. Iya kan, klien-klien nanyain, Mas, saya mau bikin event nih, bisa nggak? Masih susah pak. Saya mau bikin event tentang ini, saya mau artisnya itu gitu kan. Diolah nih sama IO-nya, pas udah mau berangkat nggak bisa, nggak dapat izin kan, dia kan akhirnya cancel lagi gitu. 19 titik. 19 kali pak, 19 titik ya. Nah itu tuh hancur lah gitu kan.
Tapi sebenarnya ada dampak positifnya banyak juga. Salah satu dampak positifnya gue jadi sadar bisnis. Wah. Tadinya enggak men. Benar. Gue nyanyi aja udah ya kan, nyanyi acting. Gak mau bisnis gue gitu. Nggak kepikiran bro. Nggak minat dulunya. Nah akhirnya timbul ide apa nih bro? Karena gue susah, ya kan? Harus memaksa dulu. Kita semua susah di tengah pandemi. Oke. Gue sampai mikir nih, gimana caranya gue dapet duit? Udah sesimpel itu gitu. Tapi kan ya harus dari cara yang bener gitu kan ya. Gue mikir gimana nih ya. Nah gue langsung mulai cari-cari itu apa yang gue suka dan bisa gue bikin jadi pemasukan gue. Akhirnya gue bikin kedai kopi di teras rumah gue kayak gini gitu. Gue bikin kedai kopi, gue beli mesin espresso, gue beli grinder, segudang teman-teman gue. Ya termasuk teman anak-anak motor gitu. Juga tuh. Ngumpul ya kan pada ngopi. Terus lumayan Lil. Kenapa gue nggak bikin kedai dari dulu ya? Gue kan seneng ngobrol nih ya kan. Ngobrol kadang-kadang begadang sampai pagi gitu ngobrol ya kan sharing. Ini gue nongkrong di tempat gue, dapat duit ya kan. Orang dateng, gue ngobrolnya dapet, nongkrongnya dapet, duitnya dapet gitu. Dan gue buka lapangan pekerjaan loh, ada barista segala macem kan. Wah udah nih harus jalan, akhirnya gue jalanin tuh, tapi sementara masih di teras ya, teras rumah. Sama juga gue suka sama parfum kan, emang gue gila banget parfum dari dulu. Akhirnya gue kepikiran ide, kebetulan gue punya teman partner gue, dia jago banget bikin parfum, dia teknisnya lah gitu. Ibaratnya di film tuh dia kru, gue sutradaranya nih gitu. Jadi gue yang testing nih. Gue yang direct dari ingredients-nya, konsentratnya, desain, semuanya sama orientasi aromanya, accord semuanya tuh gue. Sampai akhirnya jadilah ini. Langsung ke sini bro. Asik ya bridging ya, Asik masuk. dapatkan, dapatkan. Berawal dari pandemi. Ini akibat beli listrik susah nih. Iya tadi kan mau di bridging kan sangkanya kan minyak air jam-jam, minyak urut, zaitun ya kan minyak urut. Ini namanya H151 men. Oke, ini H151 apa artinya nih bro? H itu Hussein. Oke. 151 tuh kode marga gua Alatas. Oh masya Allah. Jadi Hussein Alatas. Gitu. Orang ini suka bacanya Hisi. Kalau parfum kayak gini nih dia modelnya gimana sih bro? Maksudnya gini, biasa kan kalau gua ya pengen parfum yang namanya Indonesia ya, pengen murah tapi pengen bagus. Benar. Nah, itu gimana caranya bu? Bedakan kan ada juga orang parfum nih, semprot panas bro, gatel, iritasi. Nah mungkin lu bisa jelasin bro. Teknisnya sih sebenarnya gini men, yang gue bikin ini makanya gue bikin brand. Betul. Karena gue sebenarnya tanpa mengurangi rasa hormat dengan pengusaha parfum refill, ini bukan refill, jadi ini adalah clone. Gitu. Jadi gue pakai kualitas ingredients bahan yang sama dengan parfum yang branded lah. Dan juga berarti ketahanannya bisa panjang. Iya, EDP semua. Gue semua parfum gue tuh Eau de Parfum. Nggak ada yang toilet atau Eau de Cologne, nggak ada. Semuanya Eau de Parfum semua. Nah jadi harusnya sebentarnya lo bisa 8 jam sekali spray parfum ini. Gitu. Sekali pakai cukup 4 sampai 5 spray saja. Gitu. Bro, kan tadi kan kita pas ngobrol sini dapat edukasi juga tuh. Nah, biasanya kalau orang parfum tuh kesalahannya kan kayak tadi gue nyemprot digosok-gosok. Nah, itu sebenarnya nggak boleh tuh. Kenapa itu, Bro? Boleh, karena dia ngerusak partikelnya. Jadi kalau pakai parfum itu ada titik-titik efektifnya. Oh, iya. Titik efektif itu di belakang kuping sini. Oke. Berarti semprot aja tuh. Semprot aja. Terus jaraknya tidak terlalu dekat. Karena kan dia ada semprotnya kan gitu tuh, spora gitu kan. Iya. Jadi kalau misalkan dekat dia cuma kenanya ntar fokus di situ doang. Misalnya lo mau semprot di sini, jaraknya tuh kurang lebih segini. Tuh. Terus jangan digosok. Kenapa dia tadi gue perlu pump 3 kali baru keluar? Karena ini baru kan. Wes. Kalau parfum baru dia harusnya susah dipump dulu, karena dia belum narik nih. Berarti kalau udah gampang udah disemprot. Oh iya. Edukasi lagi tuh. Edukasi lagi mahal. Pas coba keluar, berarti udah pernah disemprot. Waduh. Hati-hati nih, berarti yang kena nih. Gue ke toko yang katanya baru, pas lo cobain kok langsung disemprot, itu berarti dia udah naik tuh. Berarti itu sudah pernah di spray. H151 ini berarti mau model apa request juga bisa ya bro ya? Bisa. Sebenarnya memang tadinya sih idealisnya gue nih, gue pengennya signature aja. Ya. Tapi kan karena permintaan market banyak. Ternyata banyak banget yang minta clone. Sen, gue request dong LV Ombre, ya lo kan request LV Ombre. Aduh, jadi bukan sih bro, oke. Ini sebenarnya punya iya. Dibuka lagi gue.
Nomad ya, ombre. Emang Ombre. tadi seperti lo bilang, gue suka Louis tuh yang Vuitton. kayak ut gitu bro. Betul, gue gila ut. Gue sama malu men, gue suka banget ut. Oke. Nah, ini Elvis salah satu yang bagus banget utnya. Makanya kalau clone, jadi awalnya gue pengen bikin yang bener-bener gue bikin brand sendiri, bikin karya sendiri. Masing-masing varian gue kasih nama gitu. Apa, A151 apa, A151 apa gitu kan. Tapi kan gue memperkenalkan nih. Agak susah men, ya kan. Kayak tiba-tiba Langsung boom gitu. iya gitu, gue harus ngejualin yang orang udah pada tahu dulu nih. Tapi gue janjikan dengan kualitas gitu, yang mudah-mudahan bisa sampai 1:1. Itu harus dari media apa dia pesannya? Sementara sih masih ada di Instagram aja sih, sementara ya. Yang tadi ya? Karena gue baru ya. Oke. Di Instagram itu @h151 perfume Wis. atau @h151 parfum. Tapi kalau DM-nya langsung ke Husen gimana? Bisa aman. Aman lah bisa. DM Instagram gue langsung Husen Alatas, ntar gue arahin. Luar biasa. Bisa diatur. Gue pernah COD-an juga berapa kali. Iya, kebetulan gue lagi mau kemana, dia bisa ke COD-an. Udah ke COD-an sama gue langsung. Ada sedikit gak sepatah dua patah kata buat mungkin teman-teman yang nonton? Karena yang nonton ini biasanya anak-anak muda Indonesia bro. Tuh. Yang butuh untuk semangat gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan bro Husen. Buat anak-anak muda Indonesia harus ngapain dia? Secara umum sih nggak ada makan siang yang gratis. Jadi sadari itu. Semuanya butuh penuh perjuangan, penuh kesabaran, penuh waktu. Kadang-kadang panjang banget waktunya gitu. Kadang-kadang lo harus mengorbankan perasaan, uang, tenaga, pikiran, waktu dan macem-macem buat dapetin apa yang lo mau. Tapi saran gua jangan ngeberatin pikiran lo sama tujuan. Karena ketika lo ngeberatin pikiran lo sama tujuan, kesabaran lo jadi makin tipis di situ. Nikmatin aja prosesnya. Yakin aja udah jangan mikirin gue udah 12 tahun ngerjain beginian, gue gak jadi. Lo kalau begitu malah gak akan pernah jadi. Dan gue udah lihat banyak orang begitu. Jadi jangan taruh masa depan lo di pundak lo, jangan. Masa depan lo yang ngatur Tuhan ya. Jadi gak usah beratin pikiran lo sama masa depan lo, serahin sama yang ngatur masa depan. Lo fokus aja ngerjain apa yang lo suka, nikmatin aja, syukurin aja, sabar. Yakinin aja bahwa itu akan terjadi karena Tuhan memperlakukan hambanya sebagaimana prasangka hambanya kepada Masya Tuhan. Allah, luar biasa Husen Idol. Oke, jadi sambil ini coach luar biasa, mudah-mudahan banyak yang bermanfaat dan bisa bermanfaat ya pastinya buat nonton. Amin. Terima kasih banyak bro. Sama-sama. Semoga Brother Ariel. yang nonton ini makin banyak yang terinspirasi. Siap. Jangan lupa beli ini. Amin. Jangan lupa 151. Ada harga reseller. Oh bukan, serius? Bisa. Oh, iya. Kalau mau beli banyak reseller ada harga khusus. Nanti langsung DM aja guys. Siap. Oke brother, terima kasih banyak sudah Sama-sama, brother. bergabung bersama Behind the Bike. Sukses selalu, pokoknya kita doakan yang terbaik untuk sahabat kita, Husen. Oke guys, sampai ketemu lagi di Behind the Bike selanjutnya. Dan buat kalian kalau misalnya ada rekomendasi, kira-kira undang ini dong untuk Behind the Bike, komen di bawah. Sampai ketemu lagi di Behind the Bike selanjutnya ya. See you guys.